Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik, hari ini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman di sana bahwa Kang Yahya katanya, apakah mungkin bahwa sekian banyaknya CCTV di lingkar TKP, baik itu di depan TKP SMA Negeri 1 Jalan Cagak, kemudian ada Alfamart, kemudian ada mesin steam mobil itu juga ada CCTV-nya, kemudian tukang burung juga ada CCTV-nya, kemudian sepanjang jalur kota Jalan Cagak itu sebagian besar menggunakan CCTV. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, pantas saja teman-teman bahwa dugaan dari teman-teman, apakah katanya Kang Yahya ada sebuah rekayasa, ada kemudian pengaburan CCTV oleh beberapa oknum. Itu adalah pertanyaan liar yang seringkali dipertanyakan oleh teman-teman di sana kepada saya pribadi. Baik teman-teman, kalau kita berbicara dugaan, bahwa sekali lagi kita juga dalam rangka menganalisa itu adalah selalu berasaskan praduga tidak bersalah. Baik, dalam ranah kita menduga bahwa betul adanya, saya setuju yang dikatakan teman-teman bahwa memang CCTV di lingkar TKP itu sangat banyak. Saya setuju, di depan TKP itu ada SMA Negeri juga ada CCTV yang dikatakan kemudian bahwa pada malam itu adalah rusak, tapi walaupun kemudian paginya hidup lagi, kira-kira gitu ya. Yang kemudian ada juga di Alfamart, ada juga CCTV di steam mobil motor itu, ada juga CCTV di tukang burung itu, dan lain sebagainya. Dan betul sekali yang dikatakan teman-teman bahwa sepanjang jalan Cagak kota itu memang sebagian besar menggunakan CCTV karena mereka adalah pengusaha, mereka adalah orang yang berjualan dagang di situ, akhirnya juga pada masang CCTV. Nah teman-teman, bahwa kalau kita berbicara menduga, betul, dan kita juga selalu meragukan kok bisa sih gitu ya, walaupun malam hari saya yakin jalan raya Cagak itu adalah terang. Ini di malam harinya juga ketika ada CCTV di situ, dan menurut saya yakin dengan seyakin-yakinnya akan tertangkap itu orang-orang, minimal adalah daripada saksi-saksi yang sering kali mengemuka ini pada malam kejadian. Apakah di antara saksi terkemuka itu ada yang melewati malam hari pada malam tersebut? Kan artinya ini adalah petunjuk sekali yang mengarah kepada alat bukti itu. Saya yakin lewatinya adalah pasti lewat jalan kota Jalan Cagak. Juga selain itu, sepanjang jalan TKP itu kan banyak, kalau kita hitung ya teman-teman, ada SMA Negeri 1 itu, ada yang tukang pijit itu, ada yang tukang burung itu, ada Alfamart itu teman-teman. Kalau misalkan sebuah contoh saya yang punya CCTV-nya, maka itu akan bisa merekam sepanjang jalan yang melewati itu adalah akan ketangkap CCTV semuanya. Sehingga apakah ketika saya punya CCTV di jalan tersebut, ketika kemudian menangkap orang, ya mendeteksinya mudah sekali, bahwa minimalnya untuk mendeteksi bahwa orang-orang atau saksi yang sering muncul mengemuka di media itu, minimalnya seperti yang diucapkan Ibu Kapolres itu adalah orang yang dekatnya, orang yang dikenalnya, kira-kira begitu. Minimal di antara orang-orang mereka saja, atau orang-orang yayasan yang masuk struktur yayasan itu atau sekolah itu, apakah di antara mereka itu adalah ada yang ketangkap kamera, minimal jam 12-nya saja. Syukur-syukur jam 2 ketangkap kamera. Syukur-syukur jam 3 sampai jam 4 itu ketangkap kamera. Itu jelas. Andai kan satu di antara saksi saja ketangkap kamera pada jam krusial tersebut, maka yakin kasus ini selesai.
kasus ini selesai, teman-teman. Untuk itu wajar saja dugaan itu saya jawab juga sama seperti teman-teman, bahwa dugaan ada yang merekayasa CCTV, dugaan ada yang mengaburkan CCTV, saya jawaban sama seperti teman-teman di sana, bahwa dugaan kita semuanya sama, yaitu ada yang mencoba mengaburkan, menghilangkan CCTV atau hasil recordingnya saja. Bahwa dengar-dengar atau pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman juga, Kang Yahya katanya, jangan-jangan yang diserahkan ke Polda itu CCTV-nya adalah bukan CCTV pada saat jam kejadian malam itu. Nah, ini pertanyaan dari netizen yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita berbicara menduga, bisa saja itu terjadi karena buktinya memang adalah ada sebuah indikasi pengaburan CCTV itu, sehingga dugaan yang mengarah misalkan CCTV yang diserahkan ke Polda itu adalah bukan CCTV malam kejadian. Bisa saja misalkan CCTV atau recording dari CCTV tersebut adalah rekaman dari tanggal 19 Agustus 2021-nya, atau misalkan 16 Agustus 2021-nya, bukan tanggal 17 malam 18 Agustus itu, bukan. Bisa saja itu terjadi karena memang betul seperti teman-teman bilang, bahwa indikasi pengaburan, indikasi menghilangkan itu adalah ada. Buktinya apa? Nyata sampai sekarang belum juga kebongkar. Andaikan tadi yang saya bilang, satu saja ketangkap kamera dari saksi-saksi potensial dan terkemuka yang sering kali kita lihat di media tersebut, bahwa satu saja, saya yakin kasus ini nggak lama terungkap, tapi cepat terungkap dan terbongkar semua. Saya yakinnya. Baik teman-teman, bahwa memang di dalam kasus Subang itu sangat luar biasa, bahkan tingkatannya menurut saya lebih daripada kasus Sambo. Kalau kasus Sambo itu ada seorang pelaku yang mengaku dan kemudian menjadi jesek, tetapi dalam kasus Subang itu seakan-akan adalah sempurna, mulai dari pada timingnya, kemudian mulai daripada bagaimana para pelaku dan dalang yang mengetahui dan sebagainya itu adalah melibatkan banyak orang, sehingga kasus yang banyak atau melibatkan banyak orang itu biasanya adalah skenario-nya adalah sempurna karena saling terikat, teman-teman. Misalkan 1-2 itu atau pelaku 1-2 itu adalah mudah mendeteksinya, polisi itu tangkap 1-2 saja. Tetapi kalau kemudian banyak ada pelaku, ada yang membantu menghilangkan jejak TKP dan sebagainya, ada yang mengetahui, itu kan sederet itu adalah mereka saling menutupi, saling melengkapi dan sebagainya, sehingga akhirnya adalah sesuatu yang terjadi, bahasa yang tidak sinkron, keterangan yang tidak sinkron, seakan-akan melihatnya di antara para saksi itu adalah saling bermusuhan, padahal tidak dan sebagainya. Padahal kemudian kubu A dan kubu B itu adalah sebenarnya tidak bermusuhan, tidak berseberangan. Misalkan juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Yoris dengan Pak Yosef itu bersatu, tapi kok kenapa kemudian keluar dari PH-nya dan sebagainya. Karena menurut saya di antara saksi-saksi itu terlihat memang bukan berarti beda kubu menyatu. Yang berbeda itu yang tidak pernah menyatu mulai dari kasus terjadinya pembunuhan Ibu Tuti itu, menurut saya, dan saya tahu betul hanya Danu. Tetapi selain itu mereka seringkali ketemu, seringkali berdialog dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan dugaan daripada teman-teman terkait CCTV sekali lagi, bahwa jawaban atas dugaan itu kita mempunyai jawaban yang sama, bahwa ada indikasi adanya pengaburan, penghilangan CCTV dan sebagainya. Bahkan kita juga percaya seperti yang dipertanyakan teman-teman, kalau kita berbicara dugaan, maka tadi yang dikatakan teman-teman bahwa apakah data CCTV yang diserahkan ke Polda itu adalah tepat pada malam kejadian atau hari sebelumnya atau hari sesudah kejadian itu. Sama jawabannya seperti yang teman-teman bilang, bahwa bersifat dugaan.
pasti sama jawabannya. Mungkin saja itu terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.